Lanjut lagi itu ada Atom. Atom itu adalah TikTok ya teman-teman ya. Kemudian lagi Kredit Pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini semangat lagi kita, makin kita kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang bukan dihapuskan, malah pinjol ini mulai bercabang di mana-mana. Nah, salah satunya ada pinjol yang sedang kalian abaikan adalah pinjol pembuka untuk gerbang keluar negeri. Nah, pinjol-pinjol apa saja itu kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau bahas dulu ya permintaan dari seorang teman. Ada yang lagi galbay, kemudian dia ditawarin untuk restrukturisasi. Tetapi pada saat dicek, ternyata restrukturisasinya ini sangat menjebak. Ini buat kalian yang kepikiran sampai sekarang ini, kayaknya saya mau wajib restrukturisasi. Sudah sering lihat VT Mbak Desi, tapi kayaknya saya nggak sanggup harus melakukan restrukturisasi. Nah kan lihat, kejadian ini nyata terjadi di kawan kita. Diinformasikan seperti ini, Kak tolong buatkan VT soal ada kami. Saya mau galbay, saya frustasi. Toh waktu itu saya hanya iseng nyoba-nyoba, tiba-tiba dana cair dan nominalnya besar sekali. 3 menitan mau dibatalin gak bisa karena langsung masuk rekening. Mana bunga dan biaya tambahan lainnya gak masuk akal saya. Langsung cair 9 juta dengan biaya lainnya 4 juta. Jadi total 13 juta. Saya udah berusaha membayar, kali ini tinggal satu kali pembayaran sekitar 4 jutaan. Dan dendanya terus berjalan per hari. Terus bertambah, saya bingung harus ngapain, tapi alhamdulillah gak kepikiran buat ngakhiri hidup. Tolong saya, Kak. Jadi di sini dia pun coba untuk melakukan restrukturisasi untuk perpanjangan sisa 4 juta satu kali bayar lagi. Tetapi di sini dia merasa keberatan karena apa? Pada saat pengajuan restrukturisasi, hutangnya bukan makin berkurang tapi makin bertambah. Nih saya tunjukkan bukti. Nah, seperti ini ya. Jadi dia coba mengajukan restrukturisasi tapi yang muncul malah pinjaman baru dengan total yaitu 3.100.000 selama 6 kali bayar. Yang mana sebenarnya hutangnya tinggal 4 juta saja. Tapi pada saat melakukan restrukturisasi malah yang muncul nilai segini, makin menjebak ya kan. Jadi buat teman-teman semuanya, seandainya kalian punya tagihan seperti ini, misalnya tinggal satu kali bayar, sebenarnya sayang ya, satu kali bayar langsung dibayarkan, kalau ada uang selesai. Tapi kalau kondisi kita sudah tidak mampu lagi, apa mau dibuat? Jadi kalau dari saya, lanjutkan aja dulu galbay ya, lanjutkan aja dulu galbay sementara waktu. Saya yakin paling sebulan 2 bulan aja lah kalian untuk nilai segini, apalagi yang bekerja. Setelah itu nanti coba untuk bayar dengan pelunasan, langsung nego bayar pokok. Sulit sih, tapi saya yakin kalau kalian bisa melakukan nego yang benar dengan cara menghubungin CS-nya langsung, sampaikan saya bayar hari ini, saya punya uang sekian, saya mau bayar pokoknya saja. Itu pasti bisa. Jadi gak usah terlalu dipikirkan, gak usah ajukan restrukturisasi yang nilainya cuma 4 juta, malah kalian harus membayar 3 juta kali 6, itu sekitar 18 juta lagi. Itu sangat mencekik. Lebih baik galbay saja dulu daripada makin jor-joran kalian hancur karena pinjol. Dan lanjut lagi ya teman-teman, jadi ada seorang teman mengatakan bahwa dia sudah setting nih WhatsApp, tapi kenapa masih juga banyak yang bisa lolos masuk ke dalam HP-nya, padahal dia berusaha untuk tidak bisa menerima lagi WA dari semua pinjol-pinjol. Nah seperti ini informasinya, WhatsApp sudah setting begini kok masih ada yang lolos masuk ya WA dari DC-DC itu. Ada settingan tambahan lagi nggak ya? Jadi di sini dia dari HP iPhone-nya sudah menonaktifkan semua tautan, terus melindungi HP-nya dari segala panggilan yang tidak dikenal. Tapi WA dari DC-nya masih tetap lolos. Nah itu dia teman-teman ya. Jadi saya sampaikan di sini, sekalipun kita sudah setting nih ya, sudah setting pemblokiran nomor, sudah setting WhatsApp, sudah setting HP kita, ataupun kita pakai juga get contact, ingat yang seperti itu tetap akan ada. Cuman tidak separah kalau kita enggak setting. Palingan yang masuk 1 atau 2 nomor saja. Karena pinjol itu nomornya ada ratusan. Kalau kita blokir 1, yang lainnya pasti bisa masuk. Kita blokir lagi sampai 10, yang lainnya juga ada masuk. Jadi daripada kita capek blokir-blokir, kita biarkan aja dia masuk. Yang namanya teroran itu pasti dia akan selalu datang, apalagi selama kita galbay. Cuman itu ada retensinya. Selalu saya sampaikan ya, paling seminggu aman, nanti turun, naik lagi seminggu aman, turun lagi. Udah seperti itu aja. Nah, cara mengatasi seperti ini bagaimana? Abaikan saja. Tidak usah
terlalu kalian tanggapin, jangan dibaca WA DC-DC-nya, dan jangan pernah bernegosiasi di WA dengan DC-nya, apalagi melas-melas, percuma. Mereka juga tidak akan pernah peduli sama kalian, gitu ya. Dan lanjut lagi teman-teman, jadi ini baru-baru saja penandatanganan MOU perjanjian untuk kerjasama antara Indonesia dan Singapura berkaitan dengan vintage ataupun pinjol. Wah, banyak teman saya mengatakan, wah ternyata pinjol ini tidak akan pernah diberantas Mbak Desi ya, karena sampai besar, dibesar-besarkan malah lagi ke luar negeri, terutama untuk Singapura. Dan yang lebih mirisnya lagi, ternyata banyak sekali pinjol-pinjol besar ini sudah sampai ke Singapura, melebarkan sayapnya di sana. Dan kalau kita pikir, kalau kita sampai pindah ke luar negeri, kira-kira penagihannya sampai ke sana nggak ya? Nah, kita cari tahu dulu informasinya, di mana Indonesia dan Singapura perkuat kolaborasi di bidang vintage dan aset keuangan. Isinya itu adalah pertukaran ide antara OJK dan MAS. MAS itu vintage-nya Singapura ya, kemudian peningkatan kerjasama di bidang keuangan, rujukan bagi perusahaan vintage potensial untuk berpartisipasi, kemudian fasilitas pertukaran informasi. Berarti informasi kita-kita yang menggunakan pinjol ada di sini. Dan tercatat ada sekitar 15 pinjol yang mana salah satunya paling banyak kita gunakan dan ini beroperasi di Singapura. Yang pertama itu adalah Investri. Ini Investri yang Singapura ya, masih buka. Kemudian Modalku, lanjut lagi Kredivo. Ternyata Kredivo tuh ada di seluruh dunia teman-teman ya. Jadi buat yang galbay hati-hati nih. Lanjut lagi itu ada Atom. Atom itu adalah TikTok ya teman-teman ya. Kemudian lagi Kredit Pintar. Dan yang terakhir informasinya itu adalah S-Pinjam, Shopee. S-Pinjam, S-Paylater juga ada di Singapura. Jadi yang jadi pertanyaan, apakah kalau seandainya kita galbay di beberapa aplikasi ini ya, apakah kita akan didatangi DC seandainya kita lagi di luar negeri, baik jadi TKW ataupun kita tinggal di sana karena menikah dengan orang di Singapura. Nah itu kan jadi pertanyaan kan, karena mungkin akan mengganggu kita sudah di luar negeri pun masih ditagih. Nah jadi kalau masalah penagihan, kemungkinan itu hanya teoran saja. Tidak menutup kemungkinan seandainya kalian kerja di Singapura jadi TKW atau apa, tiba-tiba kalian punya galbay di Kredivo, nanti DC Kredivo di Indonesia mungkin menghubungi DC Kredivo yang ada di Singapura. Tetapi itu kalau lokasi kalian terlacak. Kalau tidak ya tidak akan juga dicari. Karena apa kita tahu ya, Kredivo itu punya DC di mana-mana. Salah satunya juga dengan Atom, kemudian juga dengan Shopee. Atom ini TikTok Paylater. Ingat ya, TikTok itu berasal dari negeri mana? Otomatis dia ada di seluruh dunia. Dan perlu kita pastikan juga kalau kita galbay belum tentu didatangin DC. Hanya mungkin 1 dari 10 orang saja yang galbay yang kemungkinan kecil didatangin DC. Jadi kalau di luar negeri insya Allah masih aman. Mungkin bisa ganti nomor telepon atau tidak berhubungan dengan sosial media kalian yang lama, ataupun kalau kalian punya HP pasang get kontak kalian gitu ya. Nah itu dia teman-teman nih ya. Jadi kalau ada perspektif mengatakan bahwa berarti pinjol tidak akan pernah musnah Mbak Indonesia, pinjol tidak akan pernah hilang, jawabannya itu adalah karena pinjol itu adalah bisnisnya OJK. Ingat, segala bisnis itu pasti ada naik turunnya. Perhatikan lagi dari tahun 2022, 2023, 2024 sudah berapa banyak pinjol yang berguguran. Di tahun 2025 ini juga sudah banyak sekali pinjol-pinjol yang berguguran. Bahkan pinjol syariah yang mana ini berkaitan dengan agama juga mulai banyak yang berguguran. Itu menunjukkan bahwa memang yang namanya bisnis dinaungin sama OJK ataupun di bawah naungan dari pemerintah itu kayaknya makin dikembang-kembangkan. Tetapi siapa penggunanya? Kalau penggunanya sudah tidak lagi percaya dengan siapa lagi pengusahanya atau tidak lagi menggunakan pinjol tersebut, otomatis gulung tikar juga kan. Jadi daripada berharap OJK menutup pinjol ini atau OJK memperketat pinjol ini, lebih baik kita berharap aja terus untuk terus galbay, karena memang itu jalan terbaik. Karena galbay itu emang satu-satunya jalan untuk memperbaiki hidup kita, karena galbay itu memang jalan pemutus kita dari namanya pinjol. Gitu teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, kuat mental, semangat baru lagi. Dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.